Welcome, selamat datang di Bang Ruri Recaps channel dan semoga terhibur. Langsung saja di alur cerita film terbaru 2025 yang berjudul Dajjal, Satu Malam di Pedajal. Awal cerita film pun dimulai dan dibuka dengan dua orang yang sedang mengendarai mobil menuju ke suatu tempat untuk melakukan pekerjaannya dalam membersihkan rumah. Pria tampan berkumis tebal dengan potongan rambut model Dora bernama Fendi. Dengan temannya, pria gondrong berambut panjang keriting dengan wajah pas-pasan bernama Mirul. Akan tetapi tiba-tiba ban mobil yang ditumpangi mereka berdua bocor dan kempes tanpa permisi dahulu. Saat Mirul dan Fendi memperbaiki ban mobilnya yang kempes dan bocor pas berada di tengah atas jembatan. Tiba-tiba datang seseorang dengan mobil merah menyala penuh gaya yang memakai sepatu hitam, jaket hitam, black women, dan berkata memperingatkan mereka berdua, Mirul dan Fendi, agar berhati-hati. Serta ditutup dengan kata-kata penting, "Bang, pinjam dulu 100, bolehkah?" Yang membuat mereka berdua Herman terheran. Sesampainya Mirul dan Fendi di lokasi rumah yang akan dibersihkan, Mirul tiba-tiba melihat seseorang dan menghilang. Itu bukan janda. Mirul dan Fendi mengecek lokasi keadaan rumah yang bernomor 33 tersebut sebelum melakukan pembersihan. Cari switch box dia. Mirul mengecek keadaan rumah bagian bawah dan Fendi yang mengecek keadaan rumah bagian atas. Mirul yang menemukan kotak sekring di dapur dan coba menyalakannya, akan tetapi tidak bisa. Fendi saat di atas menemukan ruangan kamar lagi yang misterius. Irul dan Fendi yang mengecek kamar atas sedikit kaget karena melihat banyak belatung di lantai serta percikan darah segar seperti baru terjadi kasus pembunuhan. Fendi yang mengecek ruangan kamar, tinggal satu kamar yang belum dicek kondisinya, dan Fendi yang mengintip seakan melihat sesuatu. Mirul yang menemukan sesuatu di bawah keranjang yang membuatnya kaget. Mirul dan Fendi yang menemukan tali bekas gantungan orang bunuh diri, serta bekas percikan darah di setiap ruangan, dan Mirul yang menyimpulkan rumah tersebut bekas pembunuhan. Kecurigaan Mirul karena tidak adanya garis polisi di lokasi rumah tersebut. Persiapan pembersihan rumah pun mulai dipersiapkan Fendi dan Mirul agar tidak terlalu malam dan cepat selesai, apalagi tempat tersebut berada di lokasi pinggiran hutan yang sepi dan sunyi. Sementara itu, di sisi lain, seorang nenek yang sedang membaca buku antara Dajjal dan Jagal, tiba-tiba terdengar suara memanggilnya. Dan itu adalah Aisyah yang memberitahu neneknya ada seseorang yang masuk rumah Tokmat. Malam hari pun datang, Mirul dan Fendi yang terjebak membersihkan rumah tersebut sampai malam hari. Mirul yang mendengar suara dari kamar atas mencoba mengeceknya dengan berjalan perlahan-lahan dan tiba-tiba tidak terjadi apa-apa. Saat Fendi membersihkan di kamar atas yang penasaran karena melihat tanda aneh di bawah karpet, saat dibuka itu seperti lambang sesuatu. Dan saat Fendi mengecek dan melihat lemari, ditemukan benda-benda aneh kuno seperti lambang-lambang yang tertuju sesuatu. Saat Fendi mencoba membuka kotak kayu dan berharap itu harta karun, dan ternyata sama seperti dugaan penonton, ditemukan buku dan lambang-lambang aneh. Fendi yang penasaran mencoba melihat buku tersebut dan terluka sedikit, darahnya menetes ke buku tersebut. Saat buku tersebut dibuka, alam gaib, dunia maya pun ikut terbuka dan terjadi sesuatu yang membuat Fendi dan Mirul sedikit kaget dan mengecek dan tidak ditemukan apa-apa. Fendi?
Dan tiba-tiba terdengar sesuatu. Fendi dan Mirul coba mengeceknya. Kamar yang sudah dibersihkan tiba-tiba kembali ke semula. Fendi dan Mirul yang mencoba pergi di tempat lain pun sama, kembali seperti semula sebelum saat dibersihkan, yang membuat keduanya panik. Mirul yang kaget saat di kamar yang melihat lingkaran pemuja setan. Akhirnya keduanya Mirul dan Fendi memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut. Dan apa yang akan terjadi serta terjadi apa, jangan tanya saya. Kita lihat saja filmnya. Mirul yang marah karena Fendi membaca buku tersebut. Ketakutan Mirul karena buku tersebut terdapat mantra pemanggil setan. Pertengkaran yang hampir terjadi antara Mirul dan Fendi. Mirul dan Fendi yang bertengkar karena setan, sedangkan setan yang tidak bertengkar karena Mirul dan Fendi membuat suasana semakin tegang. Dan di sisi lain Nenek Laila yang ke rumah Ustadz dan memberitahu tentang hal yang terjadi lagi di rumah Atomat. Abang! Yang sama, berlaku lagi. Mirul dan Fendi yang mencoba menyelesaikan masalah dengan petunjuk buku yang mereka sendiri tidak mengetahui. Dan Fendi yang melakukan pemanggilan setan, sedang setan sendiri yang merasa terpanggil jadi datang. Dan apa yang akan terjadi? Fendi dan Mirul yang pingsan tiba-tiba sadar dan tidak sadar berada di masa lalu alam gaib. Baal Zeba. Yekzur Hala. Samsama Zul. Fendi dan Mirul yang memeriksa dan mencoba keluar rumah kaget karena melihat alamnya sudah berbeda. Mirul dan Fendi yang panik melihat mayat di dalam ruangan dan memeriksa, dan terjadi keanehan. Mirul dan Fendi melihat orang tergantung. Diam! Sekarang apa patut kita buat? Benda tu nak bermain dengan fikiran kita. Mirul dan Fendi yang ke ruangan semula, mayat itu sudah hilang dan tidak ada. Dan tiba-tiba terjadi sesuatu. Fendi yang ketakutan bersama kumisnya yang tebal bersembunyi di kamar mandi, dan tiba-tiba dan Mirul yang memeriksa, tiba-tiba terjadi sesuatu. Fendi, kau bodoh.
Mirul yang ketakutan akhirnya bertemu Fendi lagi yang sama-sama ketakutan, duduk berdua di dalam kamar dan berencana membakar buku pembawa petaka tersebut. Fendi yang sudah menyiapkan pematik api dan Mirul yang lupa membawa rokoknya, yang membuat mereka berdua sepakat membakar buku malapetaka tersebut. Bulan malam semakin malam dan mencekam. Mirul dan Fendi yang mencari buku kutukan tersebut dan bermaksud untuk membakarnya. Akan tetapi, korek api rewel dan tiba-tiba terjadi sesuatu. Mirul dan Fendi yang mencoba pergi dari rumah tersebut lewat tangga tiba-tiba melihat sesuatu. Mirul yang sadar dan mengetahui bahwa Fendi yang sebenarnya sudah mati, dan Fendi yang tadi bersamanya adalah setan Fendi, Fendi setan. Dan tiba-tiba Mirul yang marah, dan terjadi sesuatu. Mirul yang berhasil kabur dan berada di kamar dan marah, terjadi sesuatu. Mirul yang memberanikan diri untuk menghadapi setan Fendi. Mirul yang sendiri melewati tangga dan mencoba kabur keluar dari rumah tersebut, dan tiba-tiba terjadi sesuatu. Kau bukan Fendi. Mirul yang berada di dapur mencoba menyalakan kompor untuk membakar buku tersebut dan tiba-tiba terjadi sesuatu. Tiba-tiba Ustadz dan Nenek Laila yang datang menolong Mirul karena terjebak di alam gaib. Nenek Laila dan Ustadz yang berencana menolong Fendi ke alam gaib. Fendi yang terjebak parah, amat parah di alam gaib mencari Mirul dan mencoba kabur dan tiba-tiba Fandi yang mencoba kabur dari setan kepala kambing dengan keadaan terluka, tiba-tiba Nenek Laila datang dengan Pak Ustadz. Dengan kekuatan dari Tuhan yang Maha Kuasa dan pertolongannya, akhirnya Fandi berhasil terselamatkan. Keesokan harinya, Mirul yang telah sadar dari pingsannya, ada Aisyah yang memanggil Nenek Laila. Mirul yang masih kebingungan dengan apa yang terjadi dan melihat Fandi tidur di kamar rumah Nenek Laila. Nenek Laila yang bercerita bahwa Mirul terjebak di alam goib karena membaca buku setan terkutuk tersebut, dan rumah itu dikutuk. Pemiliknya Adam dan Maisaroh meninggal 2 tahun lalu, dan yang di awal bertemu Fendi dan Mirul saat banyak kempis dan bocor. Dan ternyata, dari awal Adam dan Maisaroh masih hidup, Fandi dan Mirul korban hipnotis untuk dijadikan korban tumbal pesugihan pemuja Dajjal di rumah tersebut. Dan
Alur cerita film Dajjal 2025 pun berakhir, dan terima kasih sudah menonton. Ikuti alur cerita film lainnya hanya di Bang Ruri Recaps, dan terima kasih. Oh iya. Dekat sini banyak ular. Aku dah pukau. Kalau Mungkin